Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Halo anak-anakku kelas 12 IPA. Hari ini, pada kesempatan kali ini, Bu Riani akan coba membahas latihan soal limit fungsi trigonometri ya. Latihan soal dan pembahasan untuk matematika peminatan kelas 12 IPA. Nah, soal yang pertama. Hitunglah nilai limit fungsi berikut untuk X mendekati Pi per 2. Ini ada dua soal ya. Yang pertama Kx sama dengan sin X sekan 2X. Oke. Nah, saya punya ini ya. Kita mau ngitung nilai limit fungsi untuk fungsi berikut. Fungsinya ini ya, Kx sin X sin X sekan 2X. Berarti langsung saja pembahasannya saya tulis di sini ya. Limit untuk X mendekati, nah ini pakainya tanda panah ya, simbolnya mendekati itu. Pi per 2 sama dengan Pi per 2 untuk sin X sekan 2X. Maaf ya, ini tulisan jelek. Oh, maaf, salah. Saya ulangi ya. Kita hapus dulu. Di mana ya? Ininya nggak di sini ya. Limit X mendekati Pi per 2 untuk fungsinya kita tulis di sini. Sin X sekan 2X. Ya, ini sama dengan untuk limit mendekati suatu titik itu kita bisa langsung substitusikan titiknya di variabel X-nya ini ya. Nah, baru nanti ada yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita langsung substitusikan ke nilai pendekatannya ke ini kok menghasilkan nilai tak tentu, berarti fungsinya ada yang perlu kita jabarkan dulu. Jadi kayak misalnya di sini ada sudut rangkap ya. Sudut rangkap itu berarti kita harus jabarkan dulu. Kalau misalnya kita pakai cara substitusi kok menghasilkan nilai tak tentu, itu artinya kita harus jabarkan dulu fungsinya. Tapi kalau pakai cara substitusi langsung menghasilkan suatu nilai pendekatan, nah itu berarti masih bisa kita terima ya hasil limitnya. Nah, sekarang kita coba untuk ini limit X mendekati Pi per 2 sin X sekan 2X. Berarti kita langsung substitusikan saja ke fungsinya ini ya, berarti sin X berarti ini ya, Pi per 2, sin Pi per 2 Pi per 2 sekan 2 kali Pi per 2. Ini sekan 2 kali Pi per 2, ini berarti kita coret ya 2-nya. Kita sederhanakan sehingga menghasilkan ini ya, menghasilkan, saya tulis dulu ini sin Pi per 2 sekan Pi, karena 2 per 2 nya udah hilang ya,
nulisnya harus hati-hati ya, karena ini kalau pakai pad tablet tuh tangannya nggak boleh menyentuh layar tabletnya ya, jadi ngawang ya. Tulisannya kayak ceker ayam. Baru belajar juga ya. Nah ini sin pi per 2 kali secant pi. Nah pi per 2 itu kalau kita tulis dalam sudut derajat itu berarti sin kalau 1 putaran 2 pi ya, berarti pi itu 180, pi per 2 itu berarti 90. Sin 90 itu 1. Kita lihat di tabel sudut istimewa untuk nilai trigonometri untuk sudut istimewa ya. Jadi sin pi per 2 itu 1, kemudian secant pi itu min 1 ya, berarti 1 dikali min 1 itu hasilnya min 1. Ini pembahasan untuk yang 1A ya. Jadi hasil limitnya ini min 1 ya, min 1. Nah ini artinya sudah menunjukkan suatu nilai pendekatan tertentu. Nah berarti ini hasilnya bisa kita terima, jadi kita tidak perlu menjabarkan ini secant 2x nya dari sudut pandangnya ya. Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya ya, yang B. Itulah fungsi berikut untuk x mendekati pi per 2 masih sama ya tadi. Nah, ini fungsinya px sama dengan sin pi per x per cos sepertiga x. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Limit x mendekati pi per 2 untuk, nah ini fungsinya kita tulis ya, sin pi per x sangat jelas sekali cos sepertiga x ya. Nah ini sama dengan, nah ini kalau kita pakai substitusi langsung berarti ini kan x mendekati pi per 2. Nah yang kita ubah itu yang variabel x-nya ini ya, kita gantikan dengan nilai pendekatannya yaitu pi per 2. Berarti bisa kita tulis gini ya. Kita tulis pernya dulu. Sin ini pi itu sudut ya, min pi per 2 cos sepertiga kali pi per 2. Pi dikurangi setengah pi itu berarti tinggal setengah pi ya kan, pi per 2. Jadi ini kita tulis dulu hasilnya sin pi per 2. Kemudian cosnya adalah cos ini sepertiga kali 3 kali 2 ini 6 ya, berarti pi per 6. Nah, kita lihat di tabel trigonometri untuk sudut istimewa, hasil sin pi per 2 itu 1 ya, sin 9 ya. Kemudian cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3, berarti akar 3 per 2. Nah kalau saya punya ini ya, 1 dibagi akar 3 per 2 itu berarti sama aja 1 dikali, untuk penyebutnya kita balik ya, 2 per akar 3. Nah ini berarti 2 per akar 3, tapi ini kan masih bentuk tidak rasional ya, jadi ini kita ubah gini ya, akar 3 kali akar 3 itu 3 ya, berarti ini 2 per 3 akar 3. Itu penjelasannya untuk yang 1B. Kemudian kita coba lagi untuk soal yang nomor 2. Tentukan nilai limit x untuk mendekati 0, x tan x 1 min cos 3x. Ya, kita tulis di sini dulu ya soalnya ya.
pencetnya juga nggak boleh terlalu dalam ya. Jadi kalau ngekliknya kalau ini pentabletnya saya terlalu dalam tuh dianggap kayak suatu perintah ngeklik gitu ya, padahal enggak, kan padahal saya mau nulis ya. Jadi ini harus hati-hati, nulisnya ini juga nggak boleh nempel ini tangannya ngawang misalnya ya. Limit X mendekati 0, X tan X 1 min cos 3X ya. Nah ini bentuk ini cos 3X ini kita ubah menjadi bentuk yang lain ya. Jadi bentuk ini kan sudut rangkap ya, rangkapnya rangkap 3 lagi ya. Jadi kita tulis dulu perubahan nilai fungsinya ya menjadi bentuk lain. Ini yang pembilang masih sama, X tan X. Kemudian ini 1 kurangi, ini masih tetap 1 dikurangi, ini 1 min 2 sin kuadrat 3/2X. Ini ya. Jadi ini cos 3X ini kita ubah menjadi bentuk 1 min 2 sin kuadrat 3/2X. Jadi ininya setengahnya sudutnya. Nah terus kita lanjut lagi ya. Ini ya, saya lanjutkan lagi ya. Sama dengan pakai merah nggak apa-apa ya, ini kepencet ini recordingnya ya. Ya, sama dengan ini saya tulis lagi limitnya X mendekati 0. Nah ini 1 dikurangi 1 itu 0 ya. Kemudian ini min jadi plus 2 sin kuadrat 3/2X. Berarti ini saya tulis dulu ya. Jadi X tan X ini jadi 2 sin kuadrat 3/2X. Nah ini untuk menyelesaikan ini itu kita kalikan dengan bilangan 1 yang sudah dimodifikasi ya. Kita kalikan X per X. Nah ini ada 1/2, ini berarti kita tulis ini bilangan skalar, jadi menghasilkan ini bilangan skalar di luar limit boleh dikeluarkan. Kemudian ini limit X mendekati 0. Nah ini kita partisi ya, jadi kita pindahkan biar nanti bisa kita selesaikan. Ini X itu dari ini ya, X, kemudian ini kita tuliskan sin kuadrat, sin kuadratnya kita pecah lagi, jadi kan kalau sin kuadrat itu berarti sin kali sin ya, berarti ini 3/2X kali sin 3/2X. Nah ini X-nya yang ini berasal dari ini. Kemudian kali ini tan X-nya kita tulis tan X per X. Kita lanjut, tadi terputus. Tadi sampai mana kita? Nah ini ya, kita udah sampai setengah limit X mendekati 0 untuk X per, nah ini X-nya dari sini ya, ini kita pilih di sini, kemudian ini kita kalikan X per X itu 1 ya, jadi artinya kalau kita kalikan dengan bilangan 1 itu tidak harus ketemu lagi. Jadi
ini limit X mendekati 0, ini X nya dari sini, terus ini 2-nya udah kita pindah di luar, jadi setengah kali gitu. Kemudian ini sin kuadrat, itu berarti sin kali sin 3/2x, 3/2x. Nah ini tan X, nah yang ini yang X terakhir ini dapat dari sini. Oke, sampai sini udah paham dulu ya. Oke, kita lanjut. Sama dengan sekarang kita hitung nilainya ya. Nah kalau ada limit ini kali ini itu kita bisa pisahkan. Kita tuliskan begini ya. X sin 3/2x kali limit X mendekati 0 untuk X sin 3/2x kali limit X mendekati 0 untuk tan X per X sama dengan ini setengah, masih kita tulis lagi. Nah, limit X mendekati 0 untuk ini langsung kita hasilnya aja ya, biar tidak kepanjangan. Ini hasilnya adalah yang tadi pakai merah ya. Nah ini ya setengah limit X mendekati 0 untuk X per sin 3/2x, ini 3 per ini ya, ini setengah kita tulis dulu, setengah kali. Nah kalau ada limit X mendekati 0 untuk X per sin 3/2, ini berarti hasilnya adalah 1 per ini ya, 3/2, 3/2 kali ini juga, ini 1 per 3/2. Kemudian ini limit tan X per X itu 1 ya, sama dengan 1 kali 1. Nah ini 1/3/2 kali 1/3/2 itu berarti ini kan ada 1 dibagi pecahan ya, berarti kita bisa tuliskan jadi 1 kali 2/3, berarti ini 2/3, ini juga 2/3 kali 1. Nah ini 2 bisa kita sederhanakan ya. Dan ini berarti sisa 1 kali 2 kali 1 itu 1. Kemudian ini 3 kali 3. Oh maaf, 1 kali, kita hapus dulu. Nah 1 kali 2 kali 1 itu 2 ya. Kemudian 3 kali 3 adalah 9. Nah ini 2/9. Terus kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Itulah limit dari ini ya, limit mendekati 0 untuk sin kuadrat X plus tan kuadrat X per 1/4 ya. Nah kalau saya punya ini ya, ini jadi ini ya, ini dibagi ini itu sama aja, ini 1/1/4 X kuadrat dikali ini yang di dalam kurung ya. Oke, saya ganti warna dulu. Saya langsung di sini ya hasilnya. Sebentar. Tak tulis lagi aja ya. Limit X mendekati 0. Nah ini bisa kita tulis gini, 1/1/4
X kuadrat dikali sin kuadrat X plus tan kuadrat X. Ya, sampai sini paham dulu ya. Jadi ini pembagian ini bisa kita anggap ini 1 per ini kali fungsi. Nah, artinya kalau kayak gini, kalau kita distribusikan ini ya, ini gini, kita ini kali ini kali ini, itu berarti hasilnya adalah, kita tulis lagi ya. Aduh, saya nggak tahu. Susah sekali ini. Limit X mendekati 0 untuk, nah ini berarti jadi sendiri-sendiri ya, sin kuadrat X per ini ya, 1/4 ini ya, per 4 X kuadrat ditambah limit X mendekati 0 untuk tan kuadrat X per 1/4 X kuadrat. Nah, di sini saya punya sin kuadrat X ya, sin kuadrat X itu berarti kan sin X kali sin X. Nah, kemudian di sini ada X kuadrat. X kuadrat itu adalah X kali X. Berarti bisa kita tulis ini untuk skalarnya itu, ini kan 1 ya, berarti ini 1 per 1/4 ini kita keluarkan ya, 1 per 1/4. Kemudian ini limitnya pas ini, pencet lagi. X mendekati 0 untuk ini ya, sin X kali sin X. Nah, jadi sin kuadrat ini kita diubah jadi sin X kali sin X, kemudian ini X kuadratnya adalah X per X. Ini juga langkah yang sama, hampir sama ini ya. Ini 1 per 1/4 kita keluarkan, 1 per 1/4. Kemudian ini limit X mendekati 0, tannya itu juga tan X kali tan X X kuadrat itu berarti X per X, X kali X, sorry. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa selesaikan ini juga ya, limit X mendekati 0 ini kali ini berarti kita bisa pisahkan ya, sendiri-sendiri ya. Itu berarti sama dengan ini, kalau 1 per 1/4 itu sama aja 1 kali 4 per 1, berarti 4 ya, 4. Kemudian ini limit X mendekati 0 untuk sin X per X ini ya, kali limit X mendekati 0 untuk sin X per X ini juga 4, limit X mendekati 0 untuk tan X per X kali limit X mendekati 0 untuk tan X per X. Nah, kalau saya punya kayak gini, bentuk ini ya, ini limit X mendekati 0 untuk tan X per X, tan X per X ini 1 ya, sama dengan 1. Ini juga ya, ini nilainya juga 1. Ini 1, ini nilainya juga 1. Berarti kita dapatkan 4
kali ini 1 kali 1 ditambah 4 ini ya, 4 kali 1 kali 1. 4 kali 1 kali 1 itu 4 ditambah 4 ya. 4 tambah 4 itu 8 gitu ya. Untuk pelatihan kali ini saya cukupkan sekian, jadi 3 soal dulu.